Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat, salam Tabu Lampot. Berjumpa kembali di channel Tabu Lampot Mokos Garden. Di pagi kali ini, pagi yang cerah ini, kita kembali bertemu atau berjumpa di rooftop. Seperti biasa, aktivitas kita sebelum melakukan pekerjaan yang lain sobat, hendaklah kita selalu memeriksa dan melihat perkembangan dari Tabu Lampot kita yang ada di atas rooftop ini sobat. Nah, jadi kali ini sobat, pagi ini saya ingin menjawab ada sebuah komentar di kolom komentar channel saya yang menyebutkan bahwa beliau tidak percaya dengan hasil perkembangan Tabu Lampot saya yang hanya menggunakan pupuk sederhana, yaitu hanya 3 pupuk sobat, yaitu pupuk NPK, pupuk KCL dan pupuk TSP sobat. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali dan tidak ada rahasia-rahasia yang lain bahwa saya hanya memakai pupuk itu saja. Nah, jadi seperti yang biasa saya sudah jelaskan di video sebelum-sebelumnya, bagaimana cara perawatan dan cara pemupukan pada Tabu Lampot saya. Dan di sini saya menggunakan pupuk dari awal saya menanam, yaitu hanya 3 pupuk tersebut, yaitu pupuk NPK 1616 sobat, seperti ini, NPK Mutiara 1616, dan TSP. Ini sobat, TSP nya bisa merek apa saja. Dan satu lagi adalah ini KCL, dan satu lagi TSP sobat. Nah, jadi hanya 3 pupuk itu saja yang saya gunakan, dan diselingi dengan pupuk kompos sobat. Nah, di sini pupuk kompos saya buat sendiri. Jadi saya olah sendiri dari sampah-sampah Tabu Lampot kita juga, dari pohon atau daun-daun yang rontok atau bekas pruning atau bekas pemangkasan kita, saya masukkan dalam drum satu. Jadi saya olah menjadi kompos. Nah, itu sobat, pupuk yang saya gunakan selama saya menanam Tabu Lampot sobat. Nah, di sini hanya kita berikan hanya tekniknya saja dalam pemupukan, di mana saya menggunakan rumus ya sobat, 3T seperti yang saya jelaskan di awal dahulu video saya, yaitu tepat waktu, tepat cara, dan tepat dosis sobat. Nah, bagaimana tepat waktu? Di sini pemupukan saya harus disiplin dalam hal waktu sobat. Jadi saya memberikan pupuk jika tanaman baru kita tanam dalam fase generatif, hendaklah kita memupuk 2 minggu sekali atau per 2 minggu, baik itu pupuk NPK, KCL maupun TSP sobat. Nah, di sini pupuk NPK kita berikan selama 2 kali per 2 minggu berturut-turut. Jadi jika minggu ini 1 kali pemberian, 2 minggu berikutnya kita berikan lagi, dan 2 minggu berikutnya kita berikan lagi NPK sobat. Dan minggu kelima kita berikan pupuk TSP dan pupuk KCL plus kompos sobat. Nah, di sini saya jelaskan mengapa plus kompos, karena media tanam kita setelah 5 minggu kita siram, kena air hujan, pasti mengalami penyusutan atau pengurangan. Jadi di samping kita memberikan pupuk KCL dan TSP, kita tambahkan pupuk kompos sembari kita menambahkan medianya sobat. Jadi sebagai pupuk iya, namun sebagai penambah media tanam yang ada di dalam pot kita ini sobat. Nah, seperti itu sobat, itu tepat waktu. Dan tepat cara bagaimana sobat? Tepat cara hendaklah kita memupuk ketiga pupuk itu, kita pendam sobat. Jadi kita congkel-congkel media potnya di sekeliling media potnya, lalu kita taburkan pupuk itu ke dalam dan kita timbun kembali. Nah sobat, jadi kenapa harus ditimbun, kenapa tidak harus dikocor atau kita tabur saja? Karena saya menginginkan
tanaman saya menyerap pupuk tersebut perlahan demi perlahan, sehingga tidak terlalu overdosis atau tidak langsung mubazir menguap. Jika kita kocor dan jatuh langsung ke bawah, saya khawatirkan nutrisi yang ada di pupuk hanya terbuang begitu saja sobat. Begitu pula jika kita tabur, kalau kita tabur kena udara dari luar, saya takutkan mengalami penguapan dan nutrisinya mubazir saja sobat, akan hilang dan kita hanya sedikit saja memperoleh khasiat dari pupuk tersebut sobat. Nah, jadi seperti itu sobat. Jadi caranya saya congkel dan saya timbun sobat pupuknya. Dan ketiga, yang T ketiga yaitu tepat dosis sobat. Jadi di sini saya memberikan pupuk itu harus sesuai dengan dosisnya. Kita lihat pertumbuhan dari tanaman tabu lamput kita di masa vegetatif atau masa pertumbuhan, hendaklah kita memberikan dosis itu. Yang pertama NPK 1 sendok makan. Nah, seperti itu sobat. TSP 1 sendok makan dan KCL setengah sendok makan atau 1 sendok teh saja sobat. Dan plus minggu ketiga atau minggu kelima kita tambahkan kompos. Seperti biasa, kompos 1 kilo kita masukkan ke dalam media tabu lamput kita sobat. Nah, jadi seperti itulah sobat, bagaimana cara saya memupuk menggunakan ketiga pupuk tersebut secara kontinu terus menerus. Jadi akan memperlihatkan perkembangan tabu lamput kita yang baik sobat. Dan begitu pula jika tabu lamput kita sudah mengalami fase generatif atau sudah mengeluarkan bunga, sudah mengeluarkan bakal buah sobat, dan itu tekniknya ada lain lagi sobat. Ada seperti di video saya yang lalu, tinggal saya sobat-sobat tonton saja bagaimana cara pemupukan awal pada tabu lamput yang sedang berbunga, tabu lamput yang sedang muncul bakal buah, bahkan bagaimana membuat buah tersebut akan maksimal tumbuh besar dan rasanya pun berkualitas sobat. Nah, seperti itulah sobat, bagaimana cara saya dalam melakukan perawatan dan pemupukan pada tabu lamput kita. Nah, daripada kita omong kosong saja sobat, nanti kita ajak sobat, kita lihat di belakang ada tabu lamput jambu air madu saya yang sedang berbunga lebat. Jadi nanti saya jelaskan sekali lagi bagaimana cara pemupukan yang baik dan benar itu sobat. Oke sobat, langsung saja kita ke lokasi sobat. Let's go. Oke sobat, di depan kita sekarang kita melihat tabu lamput jambu air madu. Seperti sobat ketahui, jambu air madu saya ini sudah berumur lebih kurang 1 tahun 8 bulan sobat. Jadi belum genap berumur 2 tahun, dan sudah saya pindahkan dari pot ke planter bag sobat, ukuran 75 liter. Nah, jika sobat pernah lihat video saya yang saya tanam sebelumnya, jambu air madu saya ini saya tanam di kaleng cat sobat, yang berukuran 20 liter itu, dan hasil buahnya pun maksimal sobat. Jadi buahnya pun banyak, ukurannya pun sangat memuaskan sobat. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana hasil dari pemupukan yang saya jelaskan tadi secara kontinu dan secara disiplin sobat. Nah, seperti kita lihat di hadapan kita, tabu lamput jambu air madu saya ini sedang muncul semua sobat buah atau bunganya. Nah, seperti ini sobat, saya jelaskan, saya lihatkan. Jadi setiap cabang, setiap ranting sudah ditumbuhi semua dengan bakal buahnya atau bakal bunga. Nah, ini sobat lihat, bisa kita lihat sangat lebat sekali sobat. Dompolannya pun sangat ramai sobat, lihat itu sebelah sana juga sudah siap sobat. Nah, ini sobat, di sini sudah ada yang pecah bunga dan sudah waktunya kita bungkus itu sobat.
sudah sebesar jempol tangan sobat buahnya. Sudah layak kita bungkus. Dan nah, di sini kita bisa lihat sobat bagaimana hasil dari pemupukan kita menggunakan pupuk NPK dan pupuk KCL sobat, atau pupuk STSP plus kompos. Kita bisa lihat perkembangannya sangat baik, dan tinggi tabul lampot saya ini kemungkinan hanya 160 atau 170 sobat tingginya, setinggi saya. Jadi begitu pendek, jadi perawatannya pun sangat mudah sobat. Nah, jadi seperti inilah sobat bagaimana hasil dari pemupukan kita yang secara rutin, tepat waktu, tepat cara, dan tepat dosis yang saya jelaskan tadi sobat. Jadi tabul lampot sekecil ini sudah bisa menghasilkan bakal buah atau bunga yang seramai ini sobat. Jadi saya harap nanti tidak ada lagi keraguan atau teknik atau pupuk yang saya sembunyi-sembunyikan, tidak ada sobat. Jadi ini pure hanya 3 pupuk tersebut yang saya gunakan, dan saya rasa hanyalah ketekunan dan kesabaran saja sobat, bagaimana kita cara merawat tabul lampot jambu air kita ini, sehingga hasilnya pun bisa kita nikmati sobat. Lihat sobat, muncul semua sobat. Nah itu lu lihat sobat, kecil-kecil muncul, dan bahkan yang hebatnya lagi sobat, kita turunkan sebentar, kita akan lihat ke bawah sobat. Nah itu sobat, bahkan ada yang tumbuh di batangnya sobat, batang bawah pangkal pokok sudah tumbuh, dan kita naik sedikit. Nah ini sobat, ada juga yang tumbuh bakal buahnya, dan kita lihat naik sedikit lagi sobat. Nih lihat sobat, di pangkal ini batangnya sobat, atau pangkal pokoknya sobat. Nah jadi di sini media kita ketika tabul lampot jambu air madu kita sedang berbunga seperti ini, kita jaga sobat kelembapannya. Dan pada masa seperti ini asupan air sangat banyak sobat diperlukan tabul lampot jambu air kita sobat. Nah bisa kita lihat sobat di bawah, tidak ada bakal bunga atau bakal buah yang rontok sobat. Nah itu kunci dari kita bagaimana cara memupuk atau teknik pemupukan yang baik dan benar itu sobat. Nah jadi di sini kita pupuk pada waktu berbunga seperti ini, janganlah kita pupuk menggunakan pupuk NPK, namun kita pupuk menggunakan pupuk KCL saja sobat. Namun dosisnya kita tambahkan dari setengah sendok makan atau 1 sendok teh menjadi 1 sendok makan sobat, karena posisinya tabul lampot kita sedang berbunga lebat sobat, jadi perlu asupan yang lebih sobat dari pupuk KCL kita. Nah jadi seperti itu sobat, dan videonya sudah ada sobat bagaimana cara melakukan pemupukan pada tabul lampot kita yang sedang berbunga, yang berbunga sangat lebat seperti ini sobat. Nah itu sobat. Nah, seperti itulah sobat bagaimana cara kita pemupukan yang baik dan benar itu, hanya menggunakan pupuk 3 itu saja sobat, tidak ada yang lain. Insya Allah jika sobat sabar, telaten, akan membuahkan hasil yang maksimal sobat pada tabul lampot kita sobat. Oke sobat, seperti itulah saya jelaskan dan saya sudah perlihatkan bagaimana hasil pemupukan menggunakan 3 pupuk itu saja sobat, yaitu pupuk NPK, pupuk KCL maupun pupuk TSP sobat. Insya Allah tidak akan membuat ragu lagi
Sobat-sobat dimanapun berada dalam memulai menanam tabu lampot di perkarangan rumah sobat. Oke sobat, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tabu lampot.